Yang pertama, kami menggunakan kardus sebagai bahan dasar untuk pembuatan media ini. Yang pertama, kardus digunakan sebagai pondasi atap dan dinding rumah matematika. Untuk atapnya sendiri, kami gunakan sebagai tutup botol dan dilapisi dengan kertas manila. Ini tersusun dari dua materi. Materi pertama penjumlahan dan materi kedua perkalian. Dan setiap sisinya terdiri dari berbeda-beda materi. Ada materi nilai tempat, materi bangun ruang, dan yang dinding yang terakhir kami gunakan sebagai permainan ular tangga. Ini bukan hanya sekedar permainan, karena dalam permainan ini mengandung pertanyaan-pertanyaan matematika, di mana pertanyaannya ini terdapat pada semua materi dan terdapat pada rumah matematika ini. Jadi, permainan ini juga sangat edukasi untuk peserta. Kita sekarang akan menjelaskan pada materi yang pertama. Materi yang pertama, ini adalah materi tentang nilai tempat. Nilai tempat ini terdiri dari 6 lubang. Setiap lubang memiliki makna tersendiri-sendiri. Lubang pertama sebagai untuk tempat satuan. Lubang kedua sebagai tempat puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu. Nah, di sini terdiri dari 6 lubang. 6 lubang ini kan maksudnya berbeda-beda. Di sini kelebihan dari media ini, peserta didik akan mudah dan lebih mudah memahami apa sih maksudnya satuan dan letaknya itu di mana. Letaknya puluhan itu letaknya di mana, ratusan dan seterusnya. Dan dari media ini juga mudah digunakan dan dapat digunakan berkali-kali. Jadi tidak sekali pakai. Peserta didik bisa maju 2, 3, dan seterusnya. Kali ini bagaimana sih guru menerapkan dalam proses permainan nilai tempat ini? Misalnya guru memberikan soal 5432. Nah, di sini akan angkanya berbeda-beda. Misalkan di sini ada tempat stick. Di sini akan digunakan untuk permainannya. Semisal 5432 berarti 5000. Ini ada 5 stick. 1 2 3 4 5. 5400 berarti ini ada 4. 1 2 3 4. Ini ada puluhan. Ada 3, 32. 1 2 kita ambil lagi. 3. Satuannya tadi angka terakhir 2, berarti kita isi 2. Nah, jadi dengan seperti ini peserta didik akan mudah untuk memahami karena di sini sudah ada kolomnya sendiri-sendiri. Oh, jika 4000 itu nolnya ada 3, jika ratusan itu ada 2, jika puluhan ada 1, dan jika satuan itu tidak memiliki nol. Dan kelebihan dari permainan ini bisa diambil-ambil dan bisa digunakan berkali-kali dan angkanya bisa sesuai dengan pengajar dan bisa digunakan berkali-kali seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi bangun ruang, di mana bangun ruang ini terletak pada pohon di belakang rumah matematika ini. Bangun ruang ini memiliki beberapa bangun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelebihan dari materi ini, peserta didik akan mengetahui bagaimana bentuk dari bangun ruang itu, bukan hanya melalui gambar. Jadi, peserta didik bisa mengetahui bangun ruang itu ada seperti ini. Balok itu ada berapa sisi, bagaimana bentuknya, ruangnya bagaimana, tingginya berapa. Ini bisa langsung diketahui jika peserta didik menggunakan materi ini. Nah, dalam menerapkan guru pada peserta didik, guru akan memilih satu peserta didik untuk maju ke depan, untuk memilih satu bangun ruang dan menyebutkan bangun ruang apa itu. Karena di salah satu ini sudah ada jawaban yang benar. Contoh di sini,
akan ada satu selipan jawaban di mana bangun ruang itu namanya apa, seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya tabung. Nah, jika ditaruh di sini, peserta akan tahu kalau dia akan salah, dia sudah benar, akan tahu seperti itu. Nah, materi yang ketiga ini terletak pada atap rumah matematika. Ini adalah materi pelajaran perkalian. Di sini ada angka silang sebagai tanda perkaliannya. Di sini huruf atas sendiri sebagai angka pembilangnya. Angka yang akan dikalikan ini berwarna biru, sedangkan warna pink ini adalah hasil. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari materi perkalian menggunakan bidang seperti ini. Guru akan menjelaskan di sini kan sebagai angka yang akan dikalikan. Nah, semisal ini angka 2, jika dikalikan dengan 3, maka ini akan turun. Bertemu dengan 6, oh berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Semisal lagi ya, ini angka 6 dikalikan dengan angka 7. Nah, ini akan turun sampai ketemu ke angka baris 7, berarti 6 kali 7 sama dengan 42. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari media pembelajaran perkalian menggunakan bidang seperti ini. Nah, guru akan lebih mudah memahamkan ketika angka yang pertama atau yang kedua dikalikan, hasilnya akan tetap sama. Contohnya seperti ini. Kita ambil angka 4. 4 dikali 6. Jadi 4-nya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau kita ngambilnya lebih dulu, baru keempat? 6. 6 berarti ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oh, 6 kali 4 hasilnya tetap sama 24. Jadi entah itu 4 kali 6 atau 6 kali 4 hasilnya akan tetap sama. Seperti itu kelebihan menggunakan perkalian. Nah, materi yang terakhir ini adalah penjumlahan. Kita penjumlahannya konsepnya hampir mirip dengan materi perkalian, cuma ini lambangnya diganti ya, penjumlahan sebagai tanda penjumlahan. Nah, cara penggunaannya pun hampir sama. Ini angka warna pink sebagai angka yang dijumlah, sedangkan yang biru ini adalah hasil dari penjumlahan. Contoh saja ya. Pertama kita mengambil angka 6. 6 ditambah 3 hasilnya berapa sih? Berarti 6-nya 1, 2, 3. Kita turun ke angka 3, kita tarik garis vertikal dan garis horizontal. Ketemu angka 9. Nah, 6, 7, 8, 9. Oh, jadi 6 tambah 3 adalah hasilnya 9. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, jika ingin tahu kelebihan dari media ini akan lebih mudah memahamkan ke peserta didik. Penjumlahan yang pertama atau yang kedua dijumlahkan, hasilnya akan tetap sama. Nah, maksudnya seperti apa? Semisal tadi 6 ditambah 3 hasilnya 9. Kalau semisal 6 ditambah 3 hasilnya berapa? Apa akan tetap sama? Nah, peserta didik akan lebih paham jika seperti ini. Nah, 6 tambah 3 berarti ini akan turun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya akan tetap sama walaupun angkanya dibalak-balik. Nah, seperti itu. Sekarang kita sampai pada dinding terakhir. Kita berisikan tentang permainan. Permainan ini permainan kelar tanggal rumah matematika. Yang jelas bukan hanya permainan biasa. Permainan ini mempunyai beberapa peraturan. Pertama, peserta didik akan tetap sama, mengocok dadu terlebih dahulu agar bisa bermain. Nah, ketika semisal peserta didik mendapatkan angka 3, berarti ini akan harus naikkan kalau permainan pada umumnya. Tapi jika permainan di sini, peserta didik akan mengambil pertanyaan dan menjawabnya. Jika peserta didik tidak dapat menjawab, maka akan tetap di angka 3. Jika bisa menjawab,
baru bisa naik ke angka 19. Di sini berisikan pertanyaan-pertanyaan matematika yang terdiri dari semua materi yang terdiri dari. Di permainan luar tangga ini kita contohkan saja ya. Jika peserta didik mendapatkan angka 3, maka akan maju 1, 2, 3. Jika pada permainan pada umumnya, jika sudah mendapatkan 3 akan langsung naik ke angka 19. Tapi ya dalam permainan ini peserta didik akan naik ke angka 19 jika bisa menjawab pertanyaan dalam kotak ini. Jika tidak bisa menjawab, peserta didik akan tetap berada di angka 3. Saya contohkan. Nah, di sini materi ini terdiri dari semua materi yang berada di rumah matematika ini. Ini saya mendapatkan pertanyaan perkalian 9 kali 7 berapa? Ketika saya bisa menjawab, maka saya baru bisa naik. Jika saya tidak bisa menjawab, maka Anda akan tetap di kolom nomor 3. Nah, di sini kan jika pemain tidak bisa menjawab, maka tidak akan naik ke angka 19 dan hanya akan diberi 1 kali kesempatan untuk menjawab. Jika jawabannya salah, maka akan tetap berada di kolom 3. Jika jawaban benar, maka akan naik ke 19. Nah, setelah itu berjalan seperti biasa ke garis finish. Kelebihan dari permainan ini, peserta didik akan merasa tertantang untuk menyelesaikan semua soal-soal dan menyelesaikan permainan ini, karena peserta didik akan beradu dengan lawan untuk mencapai garis finish dan harus bisa menjawab setiap pertanyaan di sini, dan mau tidak mau peserta didik akan menguasai pelajaran matematika di. Saya menerangkan materi di sini. Di sini kan terbuat dari bahan yang murah dan banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Mungkin banyak yang mau ingin mencoba menerapkan di proses pembelajaran, silakan mencoba. Semoga apa yang kami buat ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh guru-guru di Indonesia. Nah, di sini kita sudah sampai pada sesi penutup. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 sebagai pemaparan materi pembelajaran rumah matematika ini, jika selama saya menerangkan materi ini ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.